Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Permana, NPM 18160009 dari PGSD 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika pendidikan di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian problematika pendidikan. Problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya di negara Indonesia. Ada beberapa masalah internal pendidikan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut. Rendahnya pemerataan belajar disertai banyaknya peserta didik yang putus sekolah, serta banyaknya lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, rendahnya mutu akademik, terutama penguasaan ilmu pengetahuan IPA, matematika, agama, dan lain sebagainya. Rendahnya efisiensi internal karena lamanya masa studi melampaui waktu standar yang sudah ditentukan. Rendahnya efisiensi eksternal sistem pendidikan yang disebut dengan relevan pendidikan, yang menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga terdidik yang cenderung terus meningkat. Selanjutnya, terjadinya kecenderungan menurunnya akhlak dan moral yang menyebabkan lunturnya tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, serta terjadinya tawuran pelajar dan kenakalan remaja. Faktor terjadinya problematika pembelajaran. Faktor internal. Dalam belajar, siswa mengalami beragam masalah. Jika mereka dapat menyelesaikannya, maka mereka tidak akan mengalami masalah atau kesulitan dalam belajar. Terhadap berbagai faktor internal dalam diri siswa, yaitu yang pertama, sikap terhadap belajar. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Dan yang ketiga, konsisten belajar. Konsisten belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Selanjutnya, kemampuan pengolahan bahan belajar. Kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara memperoleh ajaran sebagai bermakna bagi siswa. Dari segi guru, pada tempatnya menggunakan pendekatan keterampilan proses inquiry atau laboratori. Selanjutnya, menggali hasil belajar yang tersimpan. Menggali hasil belajar yang tersimpan merupakan proses mengaktifkan pesan yang telah diterima. Siswa akan memperkuat pesan baru dengan cara mempelajari kembali atau mengkaitkan dengan bahan lama. Selanjutnya, kemampuan berprestasi. Siswa menunjukkan bahwa ia telah mampu memecahkan tugas-tugas baru atau mentransfer hasil belajar. Dari pengalaman sehari-hari di sekolah, bahwa ada sebagai siswa yang tidak mampu berprestasi dengan baik. Selanjutnya, rasa percaya diri siswa. Dalam proses belajar, diketahui bahwa unjuk prestasi merupakan tahap pembuktian perwujudan diri yang diakui oleh guru dan teman sejawat siswa. Faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pembina siswa dalam belajar. Sebagai pendidik, guru memusatkan perhatian pada kepribadian siswa, khususnya berkenan dengan kebangkitan belajar. Sebagai guru, ia bertugas mengolah kegiatan belajar siswa di sekolah. Guru juga menumbuhkan diri secara profesional dengan mempelajari profesi guru sepanjang hayat. Selanjutnya,
saran dan prasarana belajar. Lengkapnya sarana dan prasarana belajar merupakan kondisi pembelajaran yang baik. Lengkapnya saran dan prasarana pembelajaran merupakan kondisi pembelajaran yang baik. Hal itu tidak berarti bahwa lengkapnya sarana dan prasarana menentukan jaminan terselenggaranya proses belajar yang baik. Selanjutnya, kebijakan penilaian. Keputusan hasil belajar merupakan puncak harapan siswa. Secara kejiwaan siswa terpengaruh atau tercekam tentang hasil belajarnya. Oleh karena itu, sekolah dan guru diminta berlaku arif dan bijak dalam menyampaikan keputusan hasil belajar siswa. Selanjutnya, lingkungan sosial siswa di sekolah. Siswa-siswi di sekolah membentuk suatu lingkungan sosial siswa. Dalam lingkungan sosial tersebut ditentukan adanya kedudukan dan peran tertentu. Ada yang menjabat sebagai pengurus kelas, ketua kelas, OSIS, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan tersebut terjadi pergaulan serta hubungan akrab, kerjasama, bersaing, konflik, atau perkelahian. Yang terakhir, kurikulum sekolah. Program pembelajaran di sekolah berdasarkan diri pada suatu kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan tuntunan kemajuan masyarakat. Baik, selanjutnya, solusi dalam mengatasi problematika pendidikan di Indonesia adalah memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan memberikan wawasan kepada orang-orang yang tidak mampu bahwa pendidikan merupakan hal yang paling penting. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.